Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristenfobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Bagaimana perasaan kalian ketika umat Islam di tempat lain juga diperlakukan sama seperti yang kalian lakukan terhadap umat Kristen dan umat agama minoritas lainnya? Kalau kalian tidak mau hukum rimba itu berlaku, maka hentikanlah segala ketololan dan kedunguan kalian itu. Gunakanlah agama dengan akal sehat, bukan beragama pakai dengkul. Bukan beragama pakai dengkul. Bukan beragama pakai dengkul. Halo Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi dan warga Sukabumi. Ini adalah surat terbuka saya untuk Bapak Deddy Mulyadi dan warga se-Sukabumi. Jawa Barat dalam ingatan saya adalah daerah yang mayoritas penduduknya tidak ramah dan paling intoleransi dalam hal urusan kehidupan umat beragama. Jawa Barat dalam ingatan saya merupakan provinsi yang banyak penduduknya berperilaku radikal dalam beragama dan merasa paling suci, benar sendiri dan maunya menang sendiri. Dan Jawa Barat juga paling banyak warganya yang terafiliasi dengan organisasi berbahaya yang sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Bahkan tidak sedikit warga Jawa Barat terlibat dalam organisasi teroris. Pemirsa, perlu kalian ketahui bahwa Jawa Barat dari dulu sampai sekarang merupakan daerah yang paling tinggi dengan kasus intoleransi. Bahkan kota Depok di Jawa Barat oleh hasil rilis Setara Institut menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang mendapat ranking nomor 1 sebagai kota yang paling intoleransi secara berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan mirisnya, kasus ini kembali terulang lagi. Dan lagi-lagi terjadinya di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Kang Deddy Mulyadi dan warga Sukabumi yang saya hormati. Kemarin ramai di media sosial kami berita tentang aksi intoleransi dan intimidasi terhadap sejumlah remaja dan anak-anak dari Jakarta yang melakukan kegiatan retret di sebuah villa pribadi di Sukabumi milik seorang ibu bernama Maria Veronica Nina. Aksi pengrusakan villa yang dilakukan oleh warga desa Tangkil, Kecamatan Cidahi, Kabupaten Sukabumi itu dipicu oleh dugaan mereka bahwa villa tersebut dijadikan tempat ibadah umat Kristiani dan tanpa izin. Peristiwa bermula ketika puluhan siswa remaja dan anak-anak dari Jakarta sedang melaksanakan kegiatan retret dalam rangka liburan sekolah di villa yang terletak di kampung Tangkil itu. Tiba-tiba kerumunan warga mendatangi lokasi dan memaksa peserta retret untuk menghentikan kegiatan mereka dan meninggalkan tempat tersebut. Bahkan dalam video ini mereka memaksa masuk dan merusaki berbagai properti villa dan merusaki kendaraan peserta retret tersebut. Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi saya tahu adalah sosok pemimpin yang tegas dan pemberani. Saya juga tahu Anda adalah sosok yang sangat dekat dengan masyarakat Jawa Barat dan saya juga tahu Anda adalah sosok pemimpin yang religius dan sangat nasionalis. Saya juga menaruh respect sama Bapak karena telah bergerak cepat memberi atensi penuh perihal kejadian tersebut. Anda juga memberikan kompensasi kepada pemilik villa tersebut senilai 100 juta rupiah. Dan harapan saya Anda bisa memberikan kesadaran penuh juga kepada wargamu yang berperilaku intoleran. Saya sangat berharap warga Anda yang anti perbedaan dan intoleran itu bisa dididik dan dibina serta diberikan sanksi yang tegas oleh Anda. Sebagai pemimpin yang berhati mulia, Anda harus bertanggung jawab atas perbuatan warga Anda. Karena warga yang baik bercermin dari sikap pemimpin yang baik pula. Menurut saya ganti rugi 100 juta rupiah terhadap villa yang dirusaki warga Sukabumi yang intoleran itu tidaklah cukup kalau tanpa dibina dan diberikan sanksi kepada mereka. Sebab tanpa dibina dan diberikan sanksi tegas maka mereka akan mengulangi perbuatan mereka dan tidak ada gunanya Bapak memberikan kompensasi kepada korban walau sebanyak apapun itu nilainya. Sebab bukan kompensasi yang dibutuhkan, tapi kesadaran penuh setiap warga negara untuk menghormati segala bentuk perbedaan
termasuk dalam perbedaan agama dan kebebasan setiap individu maupun kelompok dalam menjalankan ibadahnya, baik di rumah maupun di tempat ibadah. Dan khusus untuk warga desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Sampai kapan kalian terus bersikap intoleransi terhadap sesama manusia? Kenapa kalian begitu bencinya terhadap perbedaan? Bukankah perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan? Kenapa kalian sebegitu bencinya terhadap umat Kristiani? Apa salah mereka? Adakah mereka melakukan serangkaian kejahatan terhadap kalian? Apakah mereka sedang melakukan kristenisasi terhadap warga kalian? Apakah mereka sedang melakukan permufakatan jahat terhadap kalian? Ketika kalian beribadah di jalan raya yang sudah jelas-jelas mengganggu ketertiban dan arus lalu lintas, apa ada umat agama lain protes dan membubarkan kalian? Mereka bukan berdoa di rumah kalian, tapi di villa pribadi, bukan villa sewaan milik orang Islam. Dan juga kegiatan mereka bersifat tertutup, bukan umbar-umbar ke kalian. Dan kalaupun villa itu bukan rumah ibadah, apakah orang tidak boleh berdoa di villa? Kalian berdoa di rumah, bahkan doa pun sampai pakai teriak. Orang lain tidak pernah komplain dan membubarkan kegiatan kalian, apalagi sampai merusak rumah kalian, tapi mereka diam saja. Giliran orang lain berdoa atau ibadah bahkan tidak membuat keributan, kalian malah kepanasan kayak cacing kena panas. Kalian mengaku orang yang paling beragama, lantas apakah Tuhanmu mengajarkan sikap-sikap intoleransi itu kepada kalian? Kenapa kalian itu beragama tapi tidak menggunakan akal sehat? Jangan salahkan umat agama lain kalau mereka benci terhadap Islam. Jangan salahkan mereka. Karena penilaian buruk kami terhadap agamamu itu karena atas perilaku kalian yang selalu berteriak mengatasnamakan agama, lalu melakukan tindakan kejahatan seolah-olah Tuhanmu memang mengajarkan kalian untuk melakukan kejahatan tersebut. Warga Sukabumi, dari apa yang kalian lakukan terhadap umat Kristen itu adalah bukti nyata bahwa tidak ada Islamofobia di Indonesia ini. Tapi yang ada adalah Kristenmofobia. Dan itu fakta atas perilaku yang selama ini kalian lakukan terhadap umat Kristen. Seperti ketakutan kalian terhadap simbol-simbol kekristenan, lagu-lagu Kristen, gereja dan peribadatannya umat Kristen, dan lain sebagainya. Orang Kristen selalu diintimidasi, bahkan kegiatan yang mereka laksanakan secara tertutup sekalipun kalian endus dan mencari tahu seperti anjing yang mencari tulang. Lalu kalian merecoki. Sampai kapankah alasan perbedaan yang kemudian menimbulkan gesekan dari umat mayoritas terhadap umat minoritas ini berakhir? Apakah selamanya kita akan hidup dalam permusuhan terus? Sulitkah kita hidup berdampingan dalam perbedaan dan menghilangkan segala bentuk-bentuk kecurigaan? Kapan kalian sadar, wahai warga Indonesia Barat, khususnya mayoritas warga Jawa Barat? Bagaimana perasaan kalian ketika umat Islam di tempat lain juga diperlakukan sama seperti yang kalian lakukan terhadap umat Kristen dan umat agama minoritas lainnya? Kalau kalian tidak mau hukum rimba itu berlaku, maka hentikanlah segala ketololan dan kedunguan kalian itu. Gunakanlah agama dengan akal sehat, bukan beragama pakai dengkul. Dan satu kali lagi, jangan salahkan umat agama lain yang berpikir negatif tentang agamamu. Sebab agamamu tidak salah, tapi perilaku kalianlah yang memang selama ini sungguh sangat jelek. Kemudian dibungkus dengan ayat-ayat suci agama atau mengatasnamakan agama, lalu melakukan tindakan-tindakan kejahatan, seolah-olah apa yang kalian lakukan itu benar, sehingga di mata orang lain agama kalian itu dianggap tidak baik dan merusak toleransi dan kerukunan umat manusia. Semoga ada tindakan tegas lebih lanjut lagi dari Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dan warga Jawa Barat, khususnya warga Sukabumi. Segeralah kalian sadar karena kalian sedang dirasuki roh jahat. Demikianlah surat terbuka saya kepada Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat dan warga Sukabumi khususnya. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia ya surat terbuka dari saudara kita anak NTT ya.
Jadi pengrusakan salib dan pembubaran ibadah retreat siswa Kristen di Sukabumi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan sangat melukai hati banyak orang. Ya, ini bukan hanya tentang kerusakan properti, tetapi juga tentang pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita junjung tinggi. Ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengecam keras tindakan intoleransi ini dan mendukung penuh penegak hukum. Dan bagi penegak hukum juga, jangan berat sebelah. Ya, mari kita bersama-sama menjaga kerukunan dan kedamaian di negeri tercinta ini. Ya, semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan. Ya, saya mengajak kita semua untuk menyebarkan pesan perdamaian dan saling menghormati. Dan bagi saudara kita yang ada di NTT, mari kita tanggapi kasus ini dengan tenang dan jangan sampai kita terpancing dan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tahun 99. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.